Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-ayah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, jamaah sidang tarawih yang Allah muliakan dan saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah berikan kepada kita semua, terlebih kenikmatan iman dan Islam, sehingga mengantarkan pada kita di malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini, di masjid ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama hingga kepada kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya dan mengantarkan kita nanti yaumil akhir akan mendapatkan pertolongan berupa syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa makna Islam secara bahasa itu adalah berserah diri. Tentu mafhum mukhalafahnya, kalaulah kita tidak merasakan sebagai orang Islam, maka seuyangnya tidak akan merasakan dia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Namun secara hukum syara atau secara istilah yang disebut sebagai agama Islam adalah agama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mengatur segala kehidupan umat manusia, baik itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan akidah, juga mengatur hubungan dia dengan dirinya sendiri dalam hal budi pekerti, akhlak, makanan, dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, baik itu dalam hal muamalah maupun dalam masalah ukubah. Itu secara istilah terkait agama Islam. Tentu hadirin rahimakumullah, tadi disampaikan di mukadimah, saya sampaikan terkait surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah itu tidak memberikan taklif, tidak memberikan beban kecuali terhadap suatu jiwa, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini maknanya bahwasanya mungkin para ahli tafsir mengatakan bukan berarti bahwa dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dia mampu. Karena kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan atas kemampuan daripada hambanya. Contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat 5 waktu kepada umat Islam. Tentu ini merupakan suatu taklif, suatu beban, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Namun tidaklah menjadikan dasaran ayat tadi bahwasanya Allah itu tidak mentaklif kepada seorang itu sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian tadi, bagaimana nanti orang yang tidak mampu untuk sholat 5 waktu, cukup 3 waktu saja, saya belum mampu. Atau hanya cukup 4 waktu saja dan saya juga belum mampu. Atau mungkin dalam beribadah puasa pun demikian. Kita tidak bisa berpuasa penuh seharian, kenapa? Karena tidak mampu. Nah, itu tidak demikian. Bahwa tadi dikatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak mentaklif, tidak memberikan beban kepada manusia, kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya.
Tentu ini menjadikan penafsiran para ulama terkait ayat ini, bahwa dalam tuntutan kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan dalam sholat, sehingga saking wajibnya sholat, apabila memang seorang umat Islam diperintahkan untuk sholat, kemudian dia tidak mampu untuk berdiri, maka diberikan keringanan untuk duduk. Tidak mampu untuk duduk, duduk pun tidak mampu, maka diberi keringanan sambil berbaring. Berbaring pun tidak mampu, maka diberi keringanan sampai berisyarat, dan sampai begitu. Jadi saking wajibnya bahwasanya harus dilaksanakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah makna la yukallifu nafsan illa wusaha. Maksudnya semampunya dia laksanakan selama memang ada rusuh, ada keringanan. Termasuk dalam hal masalah beribadah puasa pun demikian. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman lewat surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina la'allakum min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pun demikian. Walaupun kita hanya bisa melihat makna kutiba. Makna kutiba secara bahasa itu maknanya adalah dituliskan. Tetapi kenapa demikian para ulama menjadikan suatu kewajiban? Kenapa? Karena di ayat berikutnya Allah memberikan suatu keringanan. Apabila tidak bisa melaksanakan di hari Ramadan, dia bisa ganti di hari-hari berikutnya karena ada rusuh, baik itu karena dia ada safar ataupun dia ada sakit dan seterusnya. Ini maknanya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak mentaklif sesuai dengan kemampuannya. Tidak mampu karena sakit, maka dia ganti di hari berikutnya. Tidak mampu karena dia safar, maka dia ganti di berikutnya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu kewajiban tadi disampaikan, maka umat Islam harus berserah diri apa-apa yang diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam ibadah puasa itu demikian. Namun hadirin rahimakumullah, di ayat berikutnya la yukallifu nafsan illa wusaha, kemudian kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, wala rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah berikan beban kepada kami sesuai dengan kemampuan kami. Nah, ini makna ayat tadi di awal ayat la yukallifu nafsan dengan makna Rabbana wala tuhammilna, ini para ahli tafsir memberikan suatu perbedaan. Kalau tadi dikatakan bahwa Allah memberikan suatu perintah untuk melaksanakan ibadah kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, harus terlaksana sesuai kadar kemampuan kita. Namun Allah semua telah memberikan suatu doa kepada kita, maka harus berdoa wala tuhammilna ma la taqata lana. Dan Allah dan Rabbana, Tuhan kami, wala tuhammilna, dan janganlah bebankan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu. Nah, ini para ahli tafsir menafsirkan bahwa ini adalah bukan untuk hal ibadah. Ini adalah untuk kehidupan kita. Karena beban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagai kita melaksanakan ibadah dalam hal ketaatan kepada Allah, tetapi ini adalah beban kehidupan kita. Maka dalam menghadapi beban kehidupan kita yang diberikan atas kode Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib berdoa kepada Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini selintas memang ayat pertama dengan ayat terakhir ini ada perbedaan. Namun begitulah para ulama menafsirkan bagaimana mana la yukallifu dengan makna la tuhammilna. Secara bahasa Indonesia dikatakan sebagai taklif, secara bahasa Indonesia dikatakan sebagai beban, tapi menurut para ahli tafsir mengatakan bahwa ini berbeda maknanya. La yukallifu nafsan illa wusaha, taklif kepada untuk beribadah, sedangkan Rabbana wala tuhammilna adalah beban atas kehidupan kita. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kultum saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa bikum binasiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.